Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa kasih Tuhan adik-adik. Kita kembali lagi akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik bangkit berdiri, yang semangat, yang kompak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyambutnya dengan memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Baik adik-adik sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Engkau sungguh luar biasa kepada kami hingga sampai saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, kepada adik-adik kami sekolah minggu, untuk mengikuti ibadah kami pada saat ini. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan. Biarlah Tuhan hadir untuk memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita masih dalam keadaan berdiri. Mari kita menyanyi dengan semangat. Kita menyanyi baca kitab suci. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami Bapa, terkhusus adik-adik sekolah minggu di tempat ini. Lewat pikiran kami, biarlah kami boleh benar-benar siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapa, supaya lewat penuturan hamba, adik-adik di tempat ini boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat kan? Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk hari ini, adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka?
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di bawah perikop Pentakosta. Kita baca sama-sama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, dari bacaan kita hari ini, adik-adik tahu nggak hari raya yang dirayakan umat Kristen? Apa aja yuk? Hari Natal. Terus apa lagi? Hari Paskah. Apa lagi? Hari kematian Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan satu lagi yaitu hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit, para murid berkumpul di dalam sebuah rumah. Mereka menantikan datangnya Sang Penolong. Tuhan Yesus menjanjikan penolong kepada murid-murid itu sendiri. Dan pada waktu 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api ke atas murid-murid yang berkumpul pada waktu itu di dalam ruangan tersebut. Lidah melambangkan bahasa dan penyampaian berita Injil. Sementara api melambangkan kehadiran Allah yang menyucikan, yang menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang berkenan di hadapan Allah. Dengan datangnya Roh Kudus ini memberikan kekuatan bagi murid-murid pada waktu itu adik-adik, sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Nah, Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta itu masih tetap berkarya sampai dengan hari ini bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ya, dengan datangnya Roh Kudus itu dapat membuat adik-adik anak sekolah minggu menjadi manusia baru, menjadi manusia yang melakukan kabar sukacita dan meniru teladan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, marilah kita minta kekuatan sama Tuhan supaya Tuhan boleh mengirimkan Roh Kudus pada kita,
Roh Kudus tetap berkarya di hati adik-adik dan kita semua, sehingga kita boleh menjadi teladan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat orang tua kita, buat saudara kita, buat teman-teman kita, dan dimanapun kita berada. Siapa yang mau dibimbing Roh Kudus? Siapa yang mau dipandu oleh Roh Kudus? Supaya adik-adik boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita pakai mahkota ini yang melambangkan Roh Kudus ada di hati kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga dengan kondisi yang ada saat ini, adik-adik tetap semangat, tetap berpengharapan. Tuhan Yesus membimbing adik-adik, Roh Kudus menguatkan adik-adik dimanapun berada. Baik, kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan sekaligus kita akan masuk di dalam doa penutup. Namun sebelumnya itu, mari kita kembali memuji Tuhan satu kali lagi, yaitu Yesus itulah. Kita angkat tangan, tutup mata, kita mau berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.